Halo adik-adik mahasiswa, selamat datang kembali di perkuliahan Web and Mobile Management di pertemuan ke-6. Melanjutkan video pertemuan ke-5 sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang front-end development serta mencoba mempraktikkan membuat navigasi bar sederhana dengan menggunakan Bootstrap. Kali ini kita akan belajar mengenai apa sih back-end dan tugas seorang back-end developer. Penasaran bukan? Sebelum kita membahas lebih detail, baiknya kita bumper dulu. Undiknas, Techno Research Partner University. Nah, di balik setiap aplikasi web yang Anda gunakan, ada infrastruktur yang kompleks dan kuat yang dikenal sebagai back-end. Ini adalah otak dari setiap situs web yang mengelola data, menangani permintaan pengguna, dan menjaga semua agar berjalan dengan lancar. Mari kita pahami dulu apa sih back-end development ini. Nah, kita baca di situ ya. Back-end development adalah area pengembangan yang berfokus pada bagian belakang layar dari aplikasi web atau mobile. Back-end development bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola infrastruktur yang mendukung fungsionalitas aplikasi seperti menyimpan data, mengelola pengguna, dan menjalankan logika bisnis. Nah, ini mencakup pemrosesan data, manajemen penggunaan keamanan, dan berbagai fungsi yang memungkinkan aplikasi web berfungsi dengan baik. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi web dapat menangani permintaan pengguna, memproses data, dan menyediakan tanggapan yang diinginkan dengan cepat dan efisien. Dengan kata lain, back-end development adalah fondasi yang mendukung antarmuka pengguna dan fungsi aplikasi secara keseluruhan. Ini memastikan bahwa aplikasi web tidak hanya terlihat baik dari segi tampilan, tetapi juga berjalan lancar dan dapat diandalkan di balik layar. Saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat dari server dan hosting ya, pemahaman server dan hosting. Apa sih server? Apa sih hosting? Ya, server adalah komputer atau sistem yang menyediakan layanan dan data kepada aplikasi klien, misalnya perangkat web atau mobile. Jadi server ini dalam back-end development ya, server merujuk pada perangkat lunak yang menjalankan aplikasi dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan aplikasi web. Nah, ketika mengirimkan permintaan ke aplikasi web, server akan memproses permintaan tersebut, mengakses database jika diperlukan, dan mengirimkan tanggapan kembali kepada pengguna. Lalu kita lihat hosting itu apa? Hosting merujuk pada letak atau tempat aplikasi atau situs web ditempatkan sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Saat mengembangkan back-end, pemahaman tentang konsep ini sangat penting. Jadi kalau hosting ya, layanan hosting biasanya disediakan oleh penyedia hosting itu sendiri, yang menyediakan berbagai paket dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi web Anda. Jadi penyedia hosting menyediakan server fisik atau virtual di mana aplikasi web Anda akan di-host, serta menyediakan sumber daya seperti ruang penyimpanan, bandwidth, dan keamanan. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian dalam seorang back-end developer ya, jadi kita harus memahami tentang server side atau bahasa pemrograman server side. Ini digunakan untuk mengembangkan logika bisnis, mengelola data, dan berkomunikasi dengan basis data. Ya, jadi bahasa pemrograman ini digunakan untuk menulis kode yang nantinya akan dijalankan oleh server. Nah, kode ini bertanggung jawab atas pemrosesan permintaan dari klien, mengakses database, dan menghasilkan tanggapan yang akan dikirim kembali kepada klien. Jadi di situ ada beberapa contoh bahasa pemrograman dari server side ini ya, yang umum digunakan dalam backend. Itu biasanya meliputi Node.js, seperti itu ya, Node.js atau JavaScript di situ. Kemudian ada Python, kemudian ada PHP, kemudian ada Ruby, dan masih banyak lagi. Jadi bahasa ini dijalankan pada server dan digunakan untuk memproses permintaan dari klien serta menghasilkan respons yang sesuai. Saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian apa itu basis data? Jadi kalau kita membahas tentang back-end development,
kita harus memahami juga mengenai basis data. Jadi basis data adalah tempat atau lokasi data aplikasi disimpan dan diatur. Ya, jadi basis data ini menyediakan struktur yang terorganisir untuk menyimpan informasi dengan bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, di situ ada dua jenis utama basis data ya yang harus kalian pahami, di mana basis data yang pertama itu basis data relasional ya, relasional atau SQL di situ. Jadi SQL ini adalah basis data relasional yang menggunakan bahasa query terstruktur. Makanya singkatannya SQL seperti itu ya, untuk mengelola data. Basis data relasional cocok untuk aplikasi dengan struktur data yang jelas dan teratur, di mana hubungan antara data sangat penting. Nah, kemudian yang kedua ada basis data non-relasional atau NoSQL. Ya, jadi basis data non-relasional atau NoSQL itu menggunakan model yang penyimpanan yang berbeda dan tidak terikat pada skema tetap. Ini lebih fleksibel dalam menangani data yang tidak terstruktur atau semi-struktur dan cocok untuk aplikasi dengan skala yang besar. Nah, di situ contohnya seperti MongoDB dan Firebase menggunakan koleksi dan dokumen yang lebih fleksibel. Nah, jadi memahami perbedaan antara keduanya penting dalam pemilihan basis data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada server untuk menyimpan dan mengambil data. Di situ kita pahami bahwa salah satu tugas utama dari back-end developers adalah mengelola data. Mereka menggunakan bahasa pemrograman server-side dan basis data untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data sesuai dengan permintaan dari klien atau front end ya, yang tampil secara langsung di depan websitenya seperti itu. Nah, proses ini melibatkan operasi seperti membuat API ya, atau Application Programming Interface, yang mengizinkan komunikasi antara front end dan back end. Nah, kita pahami dulu apa sih hubungannya front end, back end. Kemudian di situ kita temukan lagi ada API lagi ya. Kemudian apa juga hubungannya dengan database? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi hubungannya antara front end dan back end, kemudian ada database dan API itu ya. Dalam pengembangan aplikasi web modern, hubungan antara front end, API, back end, dan database sangat penting untuk memastikan fungsionalitas yang lancar dan interaksi yang efisien antara komponen-komponen tersebut. Dengan kerjasama yang baik antara front end, API, back end, dan database, pengembang dapat menciptakan aplikasi web yang berkinerja tinggi, memiliki fungsionalitas yang kuat, dan menyediakan pengalaman pengguna yang baik. Nah, kalau kita lihat dari situ ya, mungkin kita lihat dari kanan ya, karena kasusnya ya, kalau kita simulasikan seperti di restoran ya. Jadi hal yang paling pertama seorang user melihat itu adalah front end-nya ya, bagaimana kondisi restorannya saat di table ataupun bagaimana penyajiannya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita samakan dengan front end ya. Jadi front end atau tampilan pengguna adalah bagian dari aplikasi yang dilihat dan diintegrasikan langsung oleh pengguna. Ini mencakup halaman web, elemen antarmuka pengguna, tata letak, dan interaksi seperti klik tombol atau input data. Nah, kemudian saya lompat ke back end ya. Jadi back end ini yang ada di dapur ya. Jadi yang tidak dilihat oleh user ya, atau klien dari seorang restoran. Nah, ini kita simulasikan sama seperti di restoran begitu ya. Jadi ada back end di situ yang tidak terlihat oleh usernya. Nah, back end adalah bagian dari aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna tetapi bertanggung jawab atas logika bisnis pemrosesan data dan interaksi dengan database. Backend menjalankan server dan menerima permintaan dari front-end melalui API. Nah, makanya di sini kita kenal dengan API. Jadi API ini adalah yang menghubungkan antara front-end dan back-end seperti itu. Jadi bisa kita simulasikan seperti itu ya. Jadi ada bagian
front end yang langsung di table-nya ya, atau lingkungan sekitar restorannya ya, yang langsung dirasakan oleh usernya. Kemudian API itu sebagai waiter atau waitress-nya, dan backend itu adalah di daerah kitchen atau bagian dapurnya, seperti itu. Nah, kalau kita pahami API itu apa ya? Jadi kepanjangan API itu Application Programming Interface ya. Jadi API adalah antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen perangkat lunak. Dalam konteks aplikasi web, API biasanya digunakan untuk menyediakan akses ke fungsionalitas back-end dan data dari front-end. API dapat menerima permintaan dari front-end. Jadi ada permintaan nih dari front-end ya. Kemudian permintaan itu akan diteruskan oleh API, jadi diantarkan oleh API ke back-end ya. Begitupun sebaliknya ya. Jadi ada request ya, ada request dari klien, kemudian diantarkan oleh API. API akan dikerjakan oleh backend ya, backend. Kemudian hasil dari request atau balasannya ya, atau responnya ya, akan diantarkan lagi oleh API menuju ke front end, seperti itu ya. Itu adalah tugas dari API. Nah, kemudian ada database di situ ya. Database ini bisa kita simulasikan sebagai tempat penyimpanan atau refrigerator di situ, atau kulkas ya. Jadi database itu adalah tempat penyimpanan data yang digunakan oleh aplikasi. Ini menyimpan informasi seperti pengguna, konten, konfigurasi, dan lainnya. Jadi backend berinteraksi dengan database untuk mengambil, menyimpan, memperbarui, dan menghapus data sesuai dengan permintaan yang diterima dari front end, seperti itu ya. Jadi simulasinya seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ini saling berkaitan ya. Jadi halnya mirip seperti hubungannya antara front end, API, back end, dan database, seperti itu ya. Oke, demikianlah video kali ini. Kita sudah membahas secara singkat tentang front-end development di pertemuan kelima sebelumnya, sampai dengan back-end development pada video kali ini. Dengan akhir kata, saya Diki. Sampai jumpa di perkuliahan Web and Mobile Management selanjutnya. Terima kasih.